Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Pagi hari ini kembali kita sama-sama bertemu dalam renungan pagi. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu generasi penerus. Kita mau baca sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya bacakan sekali lagi. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mendengar kata generasi, apalagi generasi penerus, sadarkah kita generasi penerus ini adalah satu generasi yang perlu kita persiapkan? Kalau kita tadi membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, nenek daripada Timotius itu mempersiapkan generasi berikutnya yang bisa sama seperti dia atau bahkan lebih daripada dia. Louis itu adalah nenek daripada Timotius. Louis mengajarkan kepada anaknya, yaitu ibu dari Timotius, yaitu Eunike, bagaimana supaya si Eunike ini boleh meneladani iman yang Louis lakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Dia mempersiapkan, dia membagikan kehidupannya, dia mengajarkan kepada Eunike dengan harapan supaya Eunike nanti pun akan memberikan hal yang sama, memberikan teladan yang sama, membagikan hidup yang sama kepada Timotius. Itu yang namanya generasi penerus. Dari Louis, dia bagi ke Eunike, dan Eunike pun membagikannya kepada anaknya Timotius. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Berapa banyak kita yang mempersiapkan generasi sesudah kita? Bicara dengan ini bukan hanya dalam keluarga, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau dalam keluarga kita tentu saja itu sudah harus ya, Bapak, Ibu, Saudara. Namanya kita sebagai orang tua, kita harus belajar untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita, supaya kemudian hari anak-anak kita bisa melakukan hal yang sama dan membagikan hal yang sama kepada cucu kita, kepada anak-anaknya mereka lagi. Jadi, kalau Bapak, Ibu, Saudara di rumah, terutama sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, bagikanlah teladan hidup kita kepada anak-anak kita. Biar mereka melihat bagaimana kita melayani, mereka melihat bagaimana kita berdoa, mereka melihat bagaimana kita membangun mesbah ke dalam keluarga, supaya contoh itu akan mereka bawa juga nanti kepada keluarga mereka. Seperti yang saya alami, kenapa saya bisa saya bisa melayani sampai saat ini, saya bisa mengajarkan anak saya melayani dari dia kecil, itu karena saya melihat apa yang orang tua saya lakukan dalam hidup saya. Bagaimana mereka mengajarkan kami untuk kami berdoa bersama, membaca firman Tuhan dalam sehari-hari, waktu saya masih tinggal bersama dengan mereka dari kita kecil. Dan bahkan kalau dalam keluarga dulu saya kalau nggak baca firman Tuhan pagi-pagi biasa nggak boleh sarapan. Pokoknya sarapan itu harus setelah membaca firman Tuhan. Dan itu yang saya pegang teguh sampai saat ini gitu. Dan hal seperti ini yang dibagikan juga kepada anak saya. Dan nanti saya harapkan dia bisa bagikan juga kepada anaknya kelak. Itu dalam keluarga, Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan? Kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin-pemimpin. Kita buka juga dalam satu kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Firman Tuhan dalam Ibrani menyatakan bahwa kita harus menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh. Karena Ibrani mengatakan contohlah iman mereka, ikutilah teladan para pemimpin-pemimpinmu. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kita yang adalah pemimpin, leader, di tempat dimanapun kita berada, baik kita dalam gereja, baik kita dalam dunia sekuler, baiklah kita belajar untuk menjadi pemimpin yang bisa mempersiapkan generasi.
Generasi itu harus dipersiapkan. Kita nggak bisa suatu saat kita sampai tua terus-menerus terus kita tetap di dalam posisi kita yang sekarang. Itu juga nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan satu pekerjaan yang lain sesuai dengan sesuai dengan takaran yang memang harus kita lakukan. Terus nanti kalau kita sudah tidak di posisi yang sekarang sebagai ketua, sebagai gembala ibadah, apa yang bisa kita lihat dari generasi kita setelah kita? Nah, nggak mungkin generasi itu tiba-tiba saya langsung tunjuk, oh dia aja nih jadi ketua gantiin saya, tanpa kita mempersiapkan dia. Nggak bisa. Kita harus mempersiapkan. Arti kata mempersiapkan bukan cuma sekedar Bapak Ibu Saudara kita lihat kategorinya, oh dia hebat, oh dia pinter nih, oh dia begini, oh dia mampu, dari kacamata kita. Tidak. Namanya mempersiapkan generasi penerus, memberikan satu peninggalan, memberikan satu warisan kepada dia. Kita harus melakukan satu effort. Kita harus bisa mengajak dia untuk bersama-sama dengan kita, melihat bagaimana cara hidup kita, melihat bagaimana pelayanan kita, melihat bagaimana kepemimpinan kita, dan kita bisa tularkan itu kepada orang yang akan menjadi penerus kita selanjutnya. Kita lihat, kita bina, kita didik. Kamu harusnya begini ya, kamu harusnya seperti ini. Ya kamu coba ikuti nih, saya mau melakukan pelayanan seperti ini. Ayo terlibat yuk dalam pelayanan yuk. Gitu. Kita ajak dia untuk terlibat dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan untuk berikutnya, sekali-sekali kita berikan kesempatan kepada dia. Oh kali ini kamu ya, kamu yang coba nih, kamu pimpin ini. Kamu coba ya bawain ini gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Generasi berikutnya tidak mungkin ada kalau kita tidak persiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, itu akan jadi generasi yang sembarangan. Makanya penting sekali bagi kita para leader, bagi kita para orang tua, kita mempersiapkan generasi yang berikutnya. Kita mempersiapkan supaya mereka bisa mengerti, oh kita cara hidup kita kayak begini loh. Mereka belajar dari apa yang kita lakukan. Bagaimana caranya, bagaimana mereka bisa belajar dari kita kalau kita tidak pernah ajak mereka diskusi? Kita nggak pernah sharing, kita nggak pernah ajak, ini yuk ngobrol. Sharing apa yang menjadi keinginan kita sebagai pemimpin kepada anak-anak buah kita. Sharing tentang isi hati kita kepada generasi berikutnya yang sedang kita persiapkan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bisa, tidak akan bisa tuh cuma sekedar begitu aja. Tetapi harus ada komunikasi. Kita bilang sama orang-orang yang kita kita serahkan tongkat kepemimpinan dari sekarang nih Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti waktunya tiba, kita persiapkan dari sekarang. Kapan target kita? 5 tahun? 6 tahun? 3 tahun? 10 tahun lagi? Kita persiapkan orang tersebut supaya suatu saat waktu kita berikan tongkat estafet itu kepada dia, dia siap dan dia bisa mengikuti apa yang kita lakukan, dan bahkan dia bisa lebih luar biasa daripada kita. Jadi kita nggak bisa asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang pemimpin adalah tanggung jawab kita untuk kita bisa mempersiapkan generasi selanjutnya. Kalau Louis saja mempersiapkan Eunike lewat sikap hidupnya, lewat teladan imannya, dia persiapkan anaknya supaya nanti dia juga bisa menularkan hal yang sama kepada anaknya lagi gitu, anaknya Eunike. Bagaimana dengan kita? Kita juga sebagai parent, sebagai orang tua, sebagai bapak atau sebagai ibu, kita mempunyai satu tanggung jawab untuk kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa melihat sikap hidup kita. Kita nggak bisa cuma bilang sama mereka, kamu baca firman Tuhan ya, sementara kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kamu berdoa, tapi kita nggak pernah berdoa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Generasi penerus itu melihat cara hidup orang yang memimpinnya. Generasi penerus meneladani sikap hidup orang yang memimpinnya. Bagaimana sebagai pemimpin kita bisa menjadi teladan? Bagaimana sebagai orang tua kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita? Bapak Ibu Saudara, seperti Musa juga mempersiapkan Yosua untuk menggantikan dia. Sekarang pertanyaannya adalah menjadi beban dan tanggung jawab bagi Bapak Ibu Saudara baik sebagai orang tua ataupun sebagai pemimpin. Ayo mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh berkomitmen untuk Tuhan. Saya mau mempersiapkan
generasi selanjutnya untuk bisa menggantikan saya suatu saat nanti. Beri saya hikmat untuk saya bisa membagikan hidup saya. Kita harus bisa berkarakter kuat di dalam Tuhan supaya kita bisa membagikan karakter itu kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita harus berkarakter kuat di dalam Tuhan supaya kita bisa membagikan satu warisan kepada generasi kita di rumah kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Saya bisa jadi seperti sekarang Bapak Ibu Saudara karena banyak pemimpin-pemimpin yang berinvestasi atas hidup saya. Kalau saya bisa menjadi seorang pemimpin sekarang, itu karena orang-orang yang ada di atas saya itu memberikan satu teladan dalam hidup saya. Walaupun mungkin mereka nggak ada bersama-sama dengan saya saat ini, tetapi banyak sekali beberapa orang pemimpin yang sudah berinvestasi dan memberikan teladan hidup bagi saya. Kita nggak harus menjadi pemimpin yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Justru seorang pemimpin yang baik, yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi surat terbuka. Buka hidupmu. Jangan malu kalau kamu salah, bilang salah. Setiap kita sebagai manusia kita bisa kok salah. Pemimpin bisa salah, orang tua bisa salah. Pertanyaannya satu, saat kita bersalah, apakah kita berani membuka dan bilang, yes, saya salah loh, saya minta maaf ya karena saya udah salah sama kamu. Saya minta maaf ya karena saya melakukan hal ini. Nak, saya minta maaf karena mama salah, karena mama udah begini sama kamu jadi terluka, mama minta maaf. Kata maaf itu tidak akan mempermalukan kita sebagai orang tua atau pemimpin. Justru kata maaf yang kita berikan dengan tulus karena kita sadar kita salah, kita mau memperbaiki, dan kita kasih tahu sama orang-orang yang di bawah kita, sama generasi penerus di bawah kita, yes, ini salah loh saya, tapi saya belajar untuk berubah. Mereka akan belajar, suatu saat mereka pun harus bisa menjadi orang yang terbuka dan belajar minta maaf saat mereka salah. Berapa banyak pemimpin yang tidak bisa mengucapkan kata maaf saat dia salah, tidak berani bilang maaf, karena ngerasa, wah, saya kan pemimpin, saya lebih tua, saya lebih tinggi jabatannya, ngapain saya minta maaf? Toh saya nggak salah-salah amat. Kalau kayak begitu Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa memberikan teladan kepada generasi kita. Kalau kita salah, beranilah minta maaf. Kata maaf itu tidak membuat kita jadi hina. Kata maaf itu tidak membuat kita menjadi direndahkan. Tidak, justru seorang pemimpin, orang atau orang tua yang berani meminta maaf kepada anaknya, kepada generasi yang di bawahnya, itu adalah orang tua atau pemimpin yang bisa memberikan teladan. Mereka akan lihat, oh begini loh, kalau salah harus minta maaf. Oh, jadi dia belajar dari apa yang kita lakukan. Dan kita belajar juga perbaiki, jangan diulang lagi juga kesalahannya. Tapi kita juga belajar berubah. Belajar untuk bisa memberikan segala sesuatu dari karakter kita. Kasih tahu mereka yang tidak baik jangan diikutin. Karakter yang baik ikutin yang itu. Hal-hal yang tidak baik ya udah dibuang aja begitu. Dan kita juga belajar buat berubah. Sehingga setiap orang-orang yang kita pimpin bisa belajar dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya hanya mau membagikan satu kebenaran. Supaya kita menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan dan membagikan hidup kita, mempersiapkan generasi kita untuk bisa menerima tongkat estafet suatu saat kelak. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap para pemimpin-pemimpin, baik yang ada di dalam gereja ataupun mereka yang menjadi pemimpin dalam perusahaan, ataupun mereka yang adalah orang tua. Jadikan setiap kami, setiap mereka yang mendengar renungan pagi hari ini, kami bisa memberikan teladan hidup kami, dan kami juga bisa belajar untuk bertanggung jawab Tuhan, mempersiapkan generasi setelah kami. Karena kami gak mau Tuhan generasi penerus kami hilang begitu saja, tapi kami mau mempersiapkan mereka supaya pada waktunya mereka siap menerima tongkat estafet itu dari kami Tuhan. Bapa, jadikan kami pemimpin-pemimpin, jadikan kami orang tua yang bisa membagikan teladan hidup kami, membagikan iman kami kepada Tuhan, kepada anak-anak kami, dan kepada generasi di bawah kami.
sehingga peninggalan warisan yang kami bagikan itu akan terus-menerus dibagikan kembali kepada generasi yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tetapi Allah Roh Kudus biar Engkau yang terus beracara dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, ingat, mempersiapkan generasi berarti membagikan hidup kita dan menjadi surat terbuka bagi generasi di bawah kita, supaya mereka siap untuk menerima tongkat estafet selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.